Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Itu berarti seseorang yang masa hidupnya berada di atas tanah dan melakukan segala sesuatu untuk hidupnya, kini harus kembali ke dalam perut bumi. Tanah yang dulu kita injak-injak saat itu menjadi tempat istirahat untuk kita hingga menjelang hari kiamat. Memasuki ruangan yang asing pada hari pertama, tentu rasa resah dan gelisah akan senantiasa menghantui diri kita. Apalagi kita tahu bahwa di dalam tanah itu penuh dengan hewan-hewan yang tidak bersahabat baik dengan manusia. Juga suasana yang gelap dan pengap semakin menambah ketidaknyamanan. Lalu seperti apa gambaran hari pertama di alam kubur itu? Berikut ini adalah kisah mayat yang didatangi rauman pada hari pertama di alam kubur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam kitab Daqaiq Al-Akbar diceritakan mengenai keadaan mayat di alam kubur pada hari pertama ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, sebelum mayat bertemu dengan Munkar dan Nakir, mayat didatangi oleh malaikat bernama Rauman yang wajahnya bersinar bagaikan matahari. Rauman mendatangi mayat dan duduk lalu berkata, "Tulislah apa yang telah engkau lakukan, baik dan jelek." Mayat berkata, "Dengan apa aku menulis? Mana pena dan tintaku?" Rauman lalu berkata, "Ludahmu adalah tintamu dan jari-jarimu adalah penamu." Mayat berkata, "Pada apa aku menulis sedangkan aku tidak mempunyai lampiran?" Malaikat kemudian memotong kain kafan dan memberikannya pada mayit. Ia berkata, "Ini lampiranmu, maka tulislah." Maka mayit menulis amalnya yang baik. Ketika sampai pada amalnya yang jelek, ia malu kepada malaikat tersebut. Malaikat langsung berkata, "Wahai orang yang salah, kenapa kamu tidak malu kepada zat yang menciptakan kamu ketika kamu melakukannya di dunia, dan sekarang kamu malu kepadaku?" Malaikat kemudian mengangkat batang kayu lalu memukulnya. Mayit berkata, "Bangkitkan aku sehingga aku menulisnya." Kemudian ia menulis semua amal baik dan jeleknya. Malaikat Rauman lalu menyuruhnya agar melipat dan mengecapnya. Kemudian mayit itu melipatnya dan berkata, "Dengan apa aku mengecapnya, sedangkan aku tidak punya cap?" Malaikat berkata, "Caplah dengan kukumu." Maka ia mengecapnya dengan kukunya dan menggantungkannya di lehernya sampai hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sungguh beruntunglah bagi mereka yang selama hidup di dunia senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Ketika hendak berbuat maksiat, maka ia bersegera beristighfar dan kemudian kembali mengingat Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah agar terbebas dari siksa kubur. Dan semoga diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhai oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.